semakin tinggi jabatan kita, harus semakin bisa kita merendah. Gitu. Minder kalau ngelihat title-nya Abang. Banyak banget. Bang, sebelum makasih nih ya, udah mau makan waktu buat alumni FT, Iluni FT, ngobrol-ngobrol bareng nih sama ada beberapa abang-abang dan kakak juga di sini gitu ya buat discuss. Nanti teman-teman kalau yang mau nanya, tanya aja ya. Cuma aku mungkin akan melempar beberapa pertanyaan umum yang mungkin cukup hits atau bisa dibilang trending lah kalau misalnya di anak FT gitu ya. Mungkin sebelum lebih jauh Bang, kita kenalan dulu lah. Nih abang nih siapa gitu kan, mungkin juga kesibukannya apa nih Bang? Singkat aja mungkin masalahnya aja. Nama saya Iksan. Dan saya bukan siapa-siapa. Nah. Simpel kayak gitu. Saya mungkin orang yang tipenya simple ya. Saya orangnya simple dan tipenya doers ya. Tapi juga konseptor. Dari pengalaman saya itu, kenapa saya juga hadir di hari ini? Karena saya juga melihat kadang-kadang kita perlu sharing sama teman-teman yang lain. Kalau background saya itu 17 tahun di energi terbarukan. Renewable energy ya. Terus juga 10 tahun di energi audit. Terus 8 tahun di circular economy. I see. Terus sekarang lagi masuk ke proyek kehutanan berbasis sustainability mining dan sebagainya. Oke, menarik. Kalau background, Tekim atau Teknik Gas Petrokimia angkatan 94 UI, terus S2 di Energi Terbarukan 2001 di Jerman, Bremerhaven, S3 di TU Eindhoven, proses product design. I see. Berarti ketika zaman sekarang orang-orang baru ke renewable energy, Abang nih udah dari sekian puluh tahun duluan Bang ya? Iya, udah dapat wangsit kayaknya. Jadi sekarang di industri yang bisa dibilang tepat banget nih kalau buat alumni teknik ya. Karena kalau angkatan ke bawah kan 2013 Bang, itu semua udah renewable ngomongin. Mungkin kayak dulu oil and gas, zaman-zaman Abang tuh biasanya oil and gas ya. Tapi Abang kayak renewable energy tuh wanting banget sih. Nah mungkin juga kan yang aku tahu nih, Abang juga secara background karirnya lumayan oke juga nih Bang. Kayak sempat jadi direktur gitu ya. Ya Bang ya, kalau nggak salah ya. Ada. Nah, pasti pertanyaan yang sangat common nih di audiens kita kan kebanyakan di umur 30 maybe ya, yang lagi pengen naik karir. Gimana sih Bang supaya bisa punya karir yang bagus kayak Abang? Apa yang kita perlukan Bang? Mungkin saya jelaskan juga profesi saya apa dulu biar dapat gambaran. Oke, boleh. Selain sebagai profesional bekerja di sektor saya, yaitu sustainability lah intinya, saya juga dosen. Oke. Saya juga dosen, ada lebih dari, sekarang ini saya dosen di Universitas Kristen Indonesia, S2 Teknik Elektro, tapi fokus kita di energi terbarukan. Saya termasuk pendiri program itu. Jabatan lektor kalau di situ. Dan kalau lektor. Lektor, oke. Ya, lektor itu paling rendah sebenarnya. Iya. Itu lektor kepala dan sebagainya. Siap. Karena saya malas ngurus. Nah, terus yang dari sisi mentoring, pengalaman saya mentoring untuk startup company di Indonesia itu dari berbagai inkubasi bisnis, Pertamina, Medco dan sebagainya, itu ada sekitar 400 perusahaan yang kita mentoring startup. Kalau dari pengalaman juga 6 tahun ini saya ngurus CSR. Tadi malam kami bahas juga untuk pendirian Badan CSR Nasional dengan tim presidenan. Itu karena saya banyak mengerjakan proyek-proyek di energi terbarukan pedesaan remote area gitu. Jadi ada sekitar 200 proyek yang kita selesaikan. Kita bangun pembangkit listrik, wind turbine, solar PV, biomass, biogas dan sebagainya itu di pedesaan. Tapi juga bukan hanya pembangkit, tapi kita gerakan ekonomi melalui yang bisa digerakkan dari produk-produk yang ada di pedesaan. Jadi sebelum Koperasi Merah Putih ada, kami udah siapkan sebenarnya platformnya itu untuk itu. Terus kalau dari sisi lainnya, saya juga terpaksa dalam arti menulis buku ya. Banyak juga nih abang kita ya. Ada 9 buku yang udah jadi karena terpaksa. 9 buku guys. Yang satu terakhir itu bersama Prof. Emil Salim, Transisi Energi, diminta Prof. Emil Salim untuk menulis buku bareng. Terus yang kedua ada buku juga yang waktu zaman Jokowi di launching Indef ya. Kebetulan di Indef itu ada alumni kita juga yang ngajak nulis. Saya nulis tentang circular economy pedesaan di sana. Dan itu launching untuk buku nasional memperingati kalau nggak salah berapa 75 tahun ya Indonesia Merdeka itu. Nah,
Terus habis itu juga ada beberapa ini, dan buku pertama yang saya tulis sebenarnya adalah tentang biogas bersama UI. Wih banget ya Bang. UI banget. Wih banget. Kira-kira. Langka nih. Nah, tapi kalau secara hobi saya 2, fotografi dan juga main biliar. Kalau dulu banyak main main bola, tapi sekarang udah ini main biliar. Jadi ini komunitas biliar bisa diajak nih ya. Kemarin kita baru buat kompetisi biliar besar ya di Pro Billiard Center. Itu tempatnya Popsi. Khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Kita persiapannya cuma 1 bulan kerjasama dengan Listrik Indonesia. Saya juga diriin koperasi sama teman-teman namanya Koperasi Energi Terbarukan Indonesia. Nah, kita kerjasama untuk membuat turnamen itu dalam waktu 1 bulan. 95 orang daftar, PLN Pertamina apa semua ikut. Oh, buat corporate ya? Corporate. Hadiah pertama 15 juta, hadiah kedua 10 juta, 7,5 juta, dan Bang, sebentar nih Bang. Kan Abang kegiatannya banyak sekali nih. Tuh, belum lagi demo, belum lagi ngurusin banjir. Iya. Kemarin juga kayaknya aktif banget juga kita lagi buat program sama teman-teman jaga Sumatera. Supaya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu bisa survive ya kalau terjadi banjir. Nah, ini aku makin penasaran dengan kegiatan sebanyak itu gimana tetap bisa punya karir yang cepat gitu Bang? Kan kadang gini, orang tuh zaman sekarang ya, angkatanku ya, kebanyakan tuh silo lah bahasanya ya. Udahlah nggak usah ngurusin ilu nih, udahlah nggak usah ikut-ikut yang lain gitu kan, gue fokus kerja aja gitu. Tapi ini ada alumni unik nih aku bisa bilang. Kerjanya banyak banget nih, tulis buku pula gitu ya. Terus karir juga cepat. Aktivis juga. Masih pengurus FPI juga. Bener. Apa Dewan Penasehat gitu kan. Kayak ini wujudnya di mana-mana nih gitu kan. Nah, tapi karir juga bagus. Ini kan pasti semua orang penasaran Bang. Apa sih yang Abang punya dan lakukan supaya bisa kayak gitu? Dan kita tuh pasti pengen tiru dong Bang. Biar juga teman-teman nggak saya loh, capek juga guys ngurusin diri sendiri kan. Saya tiap hari tidur itu cuma 4 jam. Kadang 3 jam. Sampai hari ini? 4 jam, saya malu. 3 jam. Nah, karena gini, saya berpikir waktu itu singkat ya. Waktu itu singkat, kita harus punya sumbangsih, sharing dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut sharing is caring. Nah, dengan sharing is caring itu apapun ilmu yang kita punya, sedikit apapun ilmu kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain. Terus kalau teknisnya nih Bang, biar dapat promosi gimana Bang? Kan kalau sharing is caring, karena kepedulian, jadi masih berkarir tapi masih bisa sharing, nggak sharing. Cuman yang orang penasaran, biar cepat gimana nih? Kan logikanya gini Bang, semakin cepat kita financial freedom, semakin cepat juga kita bisa ngasih impact buat orang. Kan kebanyakan mikir kayak gitu. Walaupun Abang kan beda nih, Abang kan kayak sambil bertumbuh, sambil banyak programnya. Tapi yang penasaran pasti gimana tuh Bang bisa naik? Kalau tadi ya profesi dan sebagainya itu kan seperti kita lempar bibit ya. Mana yang hidup ya akan hidup. Kalau misalnya yang hidup ya berarti kita coba tempat lain, itu kira-kira. Tapi kalau kita bicara karir itu semua tergantung 3 faktor kalau menurut saya. Menarik nih. Nah, faktor pertama udah pasti keberuntungan. Nah, itu hoki. Yang kedua, menurut saya itu yang paling penting adalah karakter kita sendiri. Karakter ya Bang? Karakter kita. Yang karakter ini, misalnya kita elaborasi boleh Bang? Nah, kita misalnya pinter, komit, setiap deadline kita penuhin, dan kita juga setiap inisiatif itu kita ada. Ya. Kita jangan pasif ya. Kebanyakan anak-anak sekarang kan kadang-kadang mengerjakan pekerjaan A, ya udah. Dia tidak inisiatif untuk kerjaan lain. Nah, seperti contoh nih sebagai contoh, saya sebenarnya kerjaan ngurusin kehutanan sekarang, lagi belajar tentang kehutanan sama pakar kehutanan di dunia, justru namanya Pak Will Smith, orang Belanda yang udah 40 tahun jadi WNI. Jadi saya belajar banyak. Tapi tiba-tiba karena tim yang lainnya melihat, nah saya malah ditarik-tarik nih sekarang jadi tim investasi di dalam Arsari Group. Semua proposal masuk, kita yang review dan sebagainya. Ini juga menjadi tantangan juga bagi saya, karena ini sebenarnya bukan kerjaan saya, tapi target ini. Nah, terus yang kalau kita bicara karakter itu adalah bagaimana kita bisa memanage tim. Tapi sebelum kita bisa memanage tim, kita harus bisa memanage diri kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita sibuk mikirin orang lain, memanage A, B, C, tapi kita manage diri kita sendiri nggak bisa. Nah,
Terus yang juga kita lakukan sama yang lain itu adalah pengalaman saya di karir. Kita nggak cukup memberikan instruksi. Jadilah leader yang baik, bukan menjadi bos yang baik. Saya punya di kantor itu saya punya 10 orang staff saya. Oke. Nah di 10 orang itu macam-macam tuh. Ada yang orang kehutanan, ada orang ahli pertanahan, ada ahli GIS dan sebagainya. Juga di lab, di lapangan kita juga ada. Saya kebetulan selalu berpikir, ini yang saya juga diajarin orang juga, bahwa kita tidak akan pernah bisa mencapai KPI kita kalau kita tidak tahu karakter tim kita. Oke, understanding karakter saya. Understand karakter itu perlu, dan pendekatan karakter itu nggak bisa kita lakukan di dalam meeting, nggak bisa. Jadi kita harus betul-betul satu-satu nih, ngobrol sama orangnya. Memang harus menjadi people person, harus mengetahui backgroundnya apa. Karena pendekatan manusia ini memang hubungan manusia ini unik. Dan kadang-kadang contoh gampang nih, misalnya kayak di kantor saya ini ada direktur legal tuh, yang saya ada di tim research and development. Dimanapun di dalam suatu perusahaan, apalagi kami perusahaan yang besar banget ya, itu selalu permasalahan bagi orang legal, orang finance, dan unit lain melihat bagaimana tim R&D, research and development ini nggak pernah selalu menjadi anak tiri. Kenapa? Karena dia cost center. I see. Dia itu cost center di mana-mana. Nah, tapi waktu saya ketemu dengan direktur legal ya, juga orangnya keras ya. Dan bos saya dulu, yang bos saya sekarang nih, Pak Willy Smith ini kan walaupun pakar juga di mana-mana, itu beliau tuh jadi masih suka bentrok nih sama A, B, C, D. Tipikal ya. Saya baru 2 bulan nih di perusahaan ini nih. Kami punya budget nggak pernah di-approve, udah setahun lebih. Project itu dari 2015 nggak bisa start. Saya 2 bulan di situ, kita dengan tim ya, dengan bantuan tim semuanya, dan dengan leadership ya. Leadership itu beda sama kita ngebos. Leadership itu betul-betul kita dorong dari belakang, bukan kita tarik-tarik dari ini. Dan kita nggak pernah nunjuk-nunjuk. Kita selalu minta tolong, itu bedanya sama. Nah, dengan leadership yang bagus, kebetulan bos saya ini Pak Willy Smith ini penasihat utama Menteri Kehutanan. I see. Nah, jadi beliau juga sibuk. Jadi pas saya datang itu tim saya yang berantakan. Dalam arti mereka seperti kayak tim Real Madrid yang bagus semua, tapi bingung mau ngerjain apa, karena induk ayamnya tuh pergi terus gitu kan. Pelatihnya ganti-ganti terus. Baik. Nah, jadi pas saya datang tuh saya melihat tugas pertama saya itu ada banyak dari sisi internal. Ini banyak musuhnya. Dari sisi tim sendiri, ini masih bingung mau ngerjain apa. Nah, pertama kali yang saya lakukan adalah pendekatan internal tim dulu nih, karena tim yang paling penting. Jadi satu-satu. Leadership tuh berperan itu Bang ya? Nah, satu-satu nih saya ajak ngomong nih, karena kebetulan saya ngerokok, saya ajak ngomong sambil ngerokok si A, si B, si C, si D. Insight-nya apa? Berarti harus ngerokok. Nah, jadi dari situ saya kan juga nggak terbiasa ya. Ini pertama kali saya kerja di perusahaan Indonesia. Selama ini saya kerja di perusahaan Jepang, kerja perusahaan India, kerja perusahaan ini, tapi yang karakter ininya tuh betul-betul Indonesia baru di perusahaan ini. Nah, jadi mereka tuh kadang-kadang suka merasa nggak enak gitu. Saya datang itu kami jam kantor itu jam 8. Nah, mereka gara-gara saya datang jam 8, mereka datang lebih cepat gitu, kan santai aja. Karena bagi saya kerja itu bukan jam 8 sampai jam 5 kita harus duduk sana tanpa ini, tapi output yang penting kita kerja yang pertama. Karena dulu sebelum saya kerja ini kan di perusahaan India nih, saya telat 1 menit saya potong gaji. Jadi saya juga awal-awal stres nih kerja ini. Ternyata pas ini saya nanya HRD, aman terus ini waktu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi yang pertama tuh kan hoki, kedua karakter. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kita, ini kan istilahnya hukum tebar tuai ya. Nah, tebar tuai ya. Tebar tuai. Jadi kalau kita bicara yang ketiga, itu karakter tuh jelas tuh bagaimana kita leadership dan sebagainya. Tapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan. Nah, yang ketiga itu tadi adalah bagaimana kita bisa memberikan amal kita ke orang lain dengan harapan nanti orang-orang itu bisa mendoakan kita. Itu tiga. Itu orang baik ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu jadi untuk membagikan semua orang karena susah membagikan semua. Tapi ada saatnya kita harus tegas juga kadang-kadang. Ada saatnya kita. Tapi intinya
kita jangan sakiti hati orang. Betul. Intinya itu kita baik mungkin karena emang diri kita mencoba baik, bukan untuk menyenangkan Ya, semua orang. jadi ya. kalau saya melihat karir ya, saya bukan banyak teman-teman saya karirnya udah lebih bagus seperti Pak Ari ini juga karirnya direktur perusahaan. Nanti kita ajak Ini, podcast abis iya. ini. Nah, tapi apakah itu semua karena kita? Belum tentu. Betul. Itu bisa jadi karena keuntungan tadi, Ya. bisa jadi karena kita ya, karena ada 3 ya. Karena kita itu karena di tengah ya, karakter. Itu Betul. karena kita. Karakter bagaimana kita disiplin, bagaimana kepintaran kita, itu karena kita. Betul. Tapi ada 2 faktor lagi nih, antara faktor keberuntungan sama faktor orang lain mendoakan kita. Setuju. I see. Menarik nih ya, karena yang ini tidak dibahas di kampus gitu kan. Tidak ada materi kuliah jadi orang baik, nggak ada. Oke, good insight Bang. Mungkin sebelum teman-teman ada yang mau nanya juga boleh ya. Ini pertanyaan terakhir sebelum ke teman-teman. Nyambung sih Bang, ini ngomongin karir juga. Ada nih kayak abang gitu ya, dan abang-abang kita yang lainnya cepet banget karirnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi zaman sekarang lagi ada juga isu Bang. Banyak nih lulusan kita yang even buat terima kerja susah Bang katanya. Makin susah zaman sekarang. Nah, menurut abang kenapa sih kok mereka ngerasa kok cari kerja susah banget ya? Padahal lulusan FTUI Bang. Main well juga mungkin kita employer gitu ya, ngerasa cari karyawan juga susah gitu. Pandangan Bang? Iya. Itu nggak untuk mereka saja. Kita juga susah. Saya mungkin juga susah nyari kerja zaman saya dulu ya. Kadang-kadang waktu saya lulus dari Jerman, pingin pulang, apply ke Indonesia, nggak diterima juga. Oh, gitu, keterimanya dulu. Ya, habis itu saya makanya pindah ke Belanda sekolah lagi. Oh, Sampai di sana malah keterima gitu ya di I beberapa see. perusahaan. Tapi setiap kita apply dari luar itu nggak pernah bisa masuk ke Indonesia karena HRD di Indonesia berpikir, oh ini orang lulusan luar negeri pulang pasti gaji gede, ya udah nolak duluan gitu di depan. Iya. Dan kita harus paham kadang-kadang ya karena saya banyak bergaul sama HRD juga. Kadang-kadang kita buat kesalahan kecil aja, itu HRD langsung. Jadi karena screening pertama itu ada di HRD. Betul. Nah, kadang-kadang kita buat kesalahan kecil, HRD ini banyak dislike-nya kadang-kadang. Oke. Baik itu misalnya typo kecil, terus kadang-kadang fotonya salah dan sebagainya, ini apa atau kepanjangan CV-nya dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Tapi yang paling penting itu bukan itu. Ini usaha kita kan. Kita bicara usaha kita seperti itu. Tapi kadang-kadang tadi kita udah usaha banyak nih dari termasuk saya ngirim 40 CV, 50 CV, kok nggak kirim-kirim gitu. Udah kepanggil-panggil ya? Kepanggil-panggil. Itu saya ingat waktu di Jerman itu saya ngirim sampai 100 aplikasi ke Indonesia nggak diterima satu pun. 100 ya Bang ya? 100. Tapi saya hitungin tuh, saya catat soalnya kan. Ini Yes. Nah, kadang-kadang kita harus berpikir, ini apa yang salah? Yang salah bukan kembali lagi, yang salah bukan di aplikasi kita, karena itu urusannya sama kita. Yang salah kadang-kadang kita lupa bahwa kita ada faktor luck, ya. Ada faktor tadi, kita mungkin nggak berbuat baik untuk sekitarnya. Jadi nggak ada yang doain gitu. Ini ilmu non teknis nih, ya ilmu non teknis dan mungkin karena saya ngerasain sendiri itu. Benar. Nah ini saya kasih contoh ya. Untuk ini nggak ada teorinya, ini experience. Ini sekarang kan saya di Arsari Group ini sebagai head R&D. Betul. Saya sebenarnya udah stres berat nih kerja di perusahaan India ini. Walaupun saya di situ juga general manager, kita punya tim apa semua, cuma saya punya bos yang susah lah. Nggak semua orang India gitu, tapi memang kebanyakan orang India susah. Nah, ya banyak hal lah ya. Bisnis juga harus ke kanan, ke kiri. Saya kasih tahu A, mungkin 1 tahun lagi dia baru ngikutin A, udah telat. Namanya bisnis kan, terus ada. Nah, jadi pas saya masuk ini, saya interview pertama itu di bulan Januari untuk perusahaan ini. Januari, 7 kali interview, termasuk sama top manajemen atau semuanya, sama owner juga. Terus tiba-tiba hening, nggak ada ini ya, nggak ada. Kebetulan saya lewat headhunter ya, nggak ada kabar, nggak ada apa. Padahal waktu itu dijanjikan, tinggal menunggu owner kami yaitu Pak Isim pulang dari London, nanti signing kontrak. Wah, udah senang. Tiba-tiba hening, nggak ada apa-apa. Waduh, saya stres lagi nih, balik lagi kantor lama. Iya. Nah itulah namanya untung ya, keberuntungan, rezeki. Kalau di kantor lama saya, kami itu punya bos yang sulit, tapi bagusnya tim kami solid. Karena ya ibarat ditekan sama owner, semuanya jadi CS gitu kan. Musuh bersama tuh. Nah, karena kita baik sama mereka, mungkin kita nggak tahu kan, mungkin mereka yang mendoakan supaya kita bisa pindah cepat gitu, supaya nggak stres. Nah, hal-hal seperti itu. Ini menarik nih, berarti sebenarnya kalau ngomongin sulit,
ya semua orang juga pasti ngalamin kesulitannya Bang ya. Pasti. Tapi gimana kita ngeresponsnya aja, Iya. dan ini keren loh. Yang dulunya susah cari kerja, toh juga kalau misalnya udah keterima dan karakternya bagus, plus jadi orang baik tadi, Iya. jadi top manajemen juga Bang ya. Saya kasih contoh gini ya. Dulu kan kalau saya kan sekolah TK, SD, SMP, SMA di Cendana Rumbai Oke. di Pekanbaru. Oke. Itu sekolah Chevron ya. Nah, itu kita terbiasa ketemu sama yang namanya anak-anak orang pintar semua. Dari kelas 1, dari TK sampai SMP saya juara. Juara 1. Nah, SMP saya siswa teladan. Saya udah ketemu Soeharto waktu saya SMP, salaman, kita dapat diundang kan tiap provinsi kan ada kompetisi dari mulai ini sampai ke sana. Saya perwakilan Provinsi Riau untuk nanya, nih. kok nggak ganti-ganti gitu presidennya? Belum. Nah, ada video viral itu ya? Waktu itu saya bangga sekali ketemu Soeharto. Betul, Kita betul. dikasih ini apa semua. Iya, Nah, iya. di waktu yang bersamaan ini kita juga ngelihat bahwa Soeharto itu kan makin lama makin ini ya. Nah, jadi ini juga lucu nih, nanti saya kembali ke ini. Nah, di gedung MPR yang bersamaan itu waktu saya demo menurunkan Soeharto. Nah, ada kontradiktif di antara ini. Hidup kita kadang-kadang seperti itu. Iya, iya. Abang Kadang-kadang 94 ya? Saya 94. Berarti masih 98 masih ikut demo ya? Saya malah penggerak demo FTUI dulu. Oh. Jadi korlap FTUI itu jenderalnya. korlap UI itu ada 3. Iya. Saya salah satu korlap. Oke. Jenderalnya guys. Langsung ada di sini ternyata ya. Itu. Tapi ini kalau ini sedikit melenceng ya. Tapi saya cerita tentang bagaimana kita mengatur demo. Kebetulan saya di Senat FTUI itu sebagai pengembangan wawasan, dan salah satu kerjanya itu adalah menggerakkan demo. Oh iya, iya. Kajian aksi strategis ya. Zamannya Pak Bang Teten kalau nggak salah. Oke. 89. Oke. Dan kepalanya itu Pak Eki, udah almarhum, udah meninggal. Nah, kita tuh kebanyakan kumpul apa semua menggerakin. Nah, waktu kita demo besar-besaran kan kita demonya duluan daripada Trisakti. Nah, terus kita juga mulai dari zaman-zaman susahnya di Salemba, itu awal-awal itu kita demo bukan kayak sekarang. Demo itu betul-betul sama AK-47 tuh, mereka udah siap nodong, memang keras waktu zaman itu. Keras ya. Nah, sampai kita masuk ke MPR. Tapi saya tone down-nya waktu kita masuk ke MPR karena ternyata apa yang saya berusaha juangkan itu nggak sesuai sama idealisme saya. Makanya saya hilang dari aktivis. Oke, kalau ada nama aktivis 98 nggak ada nama saya, karena saya nggak mau klaim saya aktivis 98. Karena apa yang kita lakukan di gedung MPR DPR itu merusak ruang sidang. Kos negara itu besar hanya untuk menggantikan kursi-kursi sidang dan sebagainya. Di situ terjadi banyak kebakaran, dan ini semua yang kita lakukan, yang kita perjuangkan untuk KKN di fungsi ABRI sekarang terjadi. Tanpa kita perjuangkan sebenarnya akan terjadi juga. Nah, tapi kita sebagai orang itu ikut membuat keburukan ini terjadi. Itu yang kontradiktif. Plus minus ya. Saya udah nggak bicara, banyak yang mengajak saya masuk partai politik, saya nggak pernah. I see. Oke, nih sekarang kita mungkin lempar ke abang-abang kita dan kakak kita yang udah datang nih, thank you banget. Ada gak nih pertanyaan mungkin seputar dengan industri gitu ya, atau mungkin tentang apa gitu yang mau ditanyakan? Boleh. Bang Ihsan, kita kan dengan pengalaman dan kontribusi yang banyak tadi, bagaimana Bang Ihsan mengimprove diri? Leadership itu kan kata orang jalan yang sunyi ya, nggak banyak temen ya. Dan kadang orang-orang itu merasakan kehampaan. Nah, bagaimana Bang Ihsan overcome hal kayak begitu dan kapan mengimprove diri? Apa yang bisa di-sharing buat yang muda-muda? Itu menarik tuh, karena ada ceritanya bahwa seorang yang sukses itu sebenarnya tuh dia punya kekosongan diri. Itu ada tuh ininya ya. Jadi gini, saya melihat hal pertama adalah keinginan kita. Kita harus terus mau belajar. Belajar itu bukan hanya dari orang yang lebih dari kita. Saya selalu kadang-kadang belajar dari anak kecil. Jadi saya kalau proyek ke daerah-daerah, itu kita misalnya mau pasang solar PV, misalnya di daerah pedalaman NTT ya, itu 9 jam dari Waingapu. Jadi memang betul-betul pedalaman. Kita kan biasanya kalau sama anak kecil, kita buat permen supaya mereka ngumpul. Nah,
dari mereka saya lihat karakter seperti saya itu sampai sedih lihatnya karena mereka itu bisa jalan kaki 2 jam ke sekolah. Kalau saya 2 jam kayaknya nggak akan ke sekolah, saya tidur. Nah, tapi itulah kita belajar dari mereka bagaimana mereka menjaga komitmen dan mereka semangat untuk itu. Itu tidak terjadi di kota. Kalau kita lihat di pedesaan, 2 jam jalan kaki naik turun bukit, betul-betul naik turun bukit, itu mereka lakukan. Saya ke Papua misalnya. Di Papua, kalau bicara leadership gini, kadang-kadang kan kita orang engineer ini ingin semua cepat selesai. Kita datang ke sana, selesai, beres. Saya belajar dari banyak proyek saya bahwa kita berinteraksi sama masyarakat baru, ya kita belum kenal apa semua. Itu hal yang pertama kita lakukan adalah membangun trust. Ya, kita membangun trust. Walaupun kita bawa ini dalam bentuk hibah, dukungan apa semua, itu yang pertama kali adalah membangun trust. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana membangun trust? Nah, ini saya juga kadang-kadang pusing sama orang sosial di awal ya. Sekarang udah paham. Jadi kalau mereka ke lapangan, biasanya kan dulu turun pertama tuh sebelum orang lingkungan turun itu adalah orang sosial. Jadi tim sosial ini ke lapangan, itu mereka bisa habisin waktu sebulan lebih di lapangan sama kita tidak report apa-apa. Itu. Nah, kita mau turun tim engineering nih ke lapangan. Mereka kok nggak report nih. Sebenarnya mereka nggak report karena nggak ada yang bisa di-report kan. Karena stylenya orang sosial itu adalah mereka datang ke satu tempat. Mereka tidak boleh memberitahu bahwa mereka akan mengerjakan apa. Jadi sifatnya adalah partisipatif aktif dari masyarakat untuk menanyakan ke mereka. Jadi makanya mereka sebulan itu cuma ngopi-ngopi di warung. Kami bingung nih apa ini. Kita biasanya jadi mau masuk tim gitu ya, mau masuk pasang apa semua, mereka cuma ngopi-ngopi. Nah, nanti dari masyarakat ini baru mulai akan bertanya, kalian ngapain sih sekarang? Mereka tidak boleh memberitahu kita akan ngerjain, tapi masyarakat yang bertanya, oke Pak, kalian ngapain sih di sini? Mereka tidak akan jawab seluruhnya karena mereka akan kasih tahu pelan-pelan. Oh nggak, Pak, kita coba mau lihat desa ini. Besok ngomongnya beda lagi, besok ini. Nah, dari situ interaksi ini membangun trust. Karena kita bicara proyek ini harus bukan hanya dibangun, tapi juga harus dipelihara. Kan? Nah, dari sinilah baru kelihatan bagaimana caranya kita bisa memperkuat hubungan. Ya, ini kan hubungan antar manusia juga. Kan? Itu bukan hanya sesuai pekerjaan kita. Nah, ini yang hal penting nih, San. Jadi kalau kita bicara pekerjaan itu kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya KPI misalnya, kita punya KPI harus mengerjakan pekerjaan A. Kita kadang-kadang terlalu maksakan KPI kita supaya kita terlihat punya achievement, bisa lebih cepat dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa faktor utama dari penyelesaian KPI ini bukan kita sendiri. Ini adalah hubungan antar manusia karena nggak ada orang yang bisa menyelesaikan KPI secara sendiri. Nah, di saat kita kurang bagus interaksi manusia, KPI kita pasti nggak tercapai. Paham. Nah, jadi sewaktu saya misalnya di lapangan apa semuanya, kita ada juga proyek-proyek di Garut dan sebagainya di geothermal. Itu hal yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana kita sebagai leader itu selalu ada di belakang mereka. Kapanpun mereka butuh bantuan kita ada dan mereka paham bahwa kita ada di situ bukan untuk memerintah mereka. Tapi kita ada di situ untuk membantu mereka. Leader itu tugasnya membantu. Makanya di belakang posisi leader. Bukan memerintah. Nah, jadi saya waktu masuk tim apapun, ya itu yang selalu saya tekankan. Karena kan kadang-kadang kita masuk ke tim baru, kita bos mereka baru. Saya punya yang sebelum saya masuk, dia sebagai bosnya. Tapi saya masuk di atas dia kan posisi dia merasa terancam. Jangan kan ini yang staff saya. Bos saya ini Will Smith yang udah pakar saintifik kelas dunia yang 2 kali masuk TED Show, 2 kali masuk TED, orang masuk TED Show itu cuma sekali, dia masuk TED Show itu 2 kali. Dia pas saya masuk, dia malah bilang ke saya, ya untung kamu udah masuk gini-gini ya. Padahal saya kenal dia udah lama, 2012 saya udah kenal dia. Dan dia pakar juga, dia punya yayasan orangutan, yayasan BOS dan sebagainya, yang pakar kehutanan juga. Nah, jadi kelas dia itu bukan kelasnya kita. Kelas dia itu udah jauh di atas kita. Nah, bahkan dia yang orang seperti ini bilang saya ya nanti kalau dari yang kamu kan berarti nggak perlu saya. Itu ada insecurity di situ. Walaupun dia bos saya nih, dia bos saya bukan posisi saya jadi bos dia. Jadi bahkan bos kita pun pasti punya insecurity karena kita masuk ke tim baru itu pasti ada. Nah,
yang perlu kita yakinkan adalah bagaimana membangun trust. Saya bilang sama Willy, Pak Willy jangan gitu. Saya masuk ke sini bukan karena Pak Hashim. Saya masuk ke sini karena ingin belajar sama Pak Willy. Saya ingin belajar banyak hal. Saya ingin membantu proyek ini. Nah, baru berbeda. Jadi itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah bahwa kita datang untuk bukan sebagai bos ya, tapi kita datang sebagai pembantu justru. Semakin tinggi jabatan kita, harus semakin bisa kita merendah. Jadi sebenarnya kalau aku simpulin, abang tuh belajar dari case by case yang abang lihat gitu ya, even dari hal kecil orang berangkat sekolah gitu ya, terus ngeliat Iya, karena saya observer sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya bengong-bengong duduk di lampu merah ngeliat apa sih yang salah buat macet, saya tahu ini gara-gara ini. Senengnya analisis ini ya, fenomena gitu ya bang ya? Iya. Pasti dan itu penting sebenarnya. Penting ya? Analisa, kadang-kadang analisa sederhana ya, kadang-kadang hal kecil yang orang nggak kepikir misalnya, tapi itu membuat katastrofi ya. Nah, itu orang karena tidak melihat akar permasalahan. Nah, jadi kita harus tahu akar permasalahan. Engineer banget kayaknya. Lihat masa di mana. Nah, saya pernah dulu di waktu SMA di TS itu saya punya 51% untuk hal teknis. Jadi 49% ini lain-lain. Ada sosial ini. Jadi sebenarnya secara engineering harusnya saya nggak mampu sampai S3 teknis itu nggak mampu. Walaupun saya sekolah di bagus-bagus dan nilainya bagus-bagus semua, sebenarnya itu adalah kemampuan optimum saya untuk engineering gitu. Minder kalau ngelihat title-nya abang. Banyak banget. Tapi saya ada sisi kuatnya dari sisi sosial, dari sisi itu nyangkutnya di sana. Iya. Saya setengah seniman lah simpelnya. Baik. Aman ya? Jauh bang ya? Saya itu memang 25 tahun main trompet. Oh, saxophone gitu? Trompet. Trompet. Dasarnya itu dari SD saya main marching band. Terus waktu saya SMA kita pernah dipilih ya comot-comotan berbagai marching band di Indonesia ini kan ada banyak, ada yang Kaltim apa Sematut. Terpilih lah sekitar 70 orang. Berat dikirim ke Amerika. Saya ikut Drum Corps Indonesia yang dikirim ke Amerika untuk tanding di sana. Dari kecil udah berprestasi berarti bang ya? Terus juga waktu marching band UI, saya ikut marching band UI. Berat latihannya tuh? Kita ikut tanding di Belanda dan di Prancis. Nah, selesai lulus tahun 97, setelah capek demo dan sebagainya, saya diajak teman-teman Junpan Gangpu untuk ikut Benska. Jadi saya setahun lebih di Junpan Gangpu Benska. Waktunya gimana ya? Ini masih penasaran ya kalau kita. Jadi maksudnya itu menunjukkan bahwa kita harus bisa menggunakan optimum skill kita. Jadi saya suka explore, intinya gitu. Setuju. Dan ini one of a kind sih. Yang saya bingung waktunya gimana 24 jam. Walaupun saya bilang, saya tidur cuma 4 jam. Kalau 4 jam saya tidur bang, saya ngantuk bang biasanya bang. Perlu kopi gitu ya. Atau besoknya sakit ya. Ini mungkin pertanyaan 2 terakhir, tapi singkat aja bang ya. Karena pasti teman-teman juga penasaran gitu ya. Kalau menurut abang sebagai praktisi di renewable energy, 1-10 kira-kira potensi ke depan untuk berkarir di industri ini kira-kira poinnya berapa bang? Buat anak-anak yang masih merintis karirnya. 1-10. Kalau saya melihat Indonesia, nah kemarin kebetulan saya baru diminta sama Kementerian SDM untuk bagaimana kita mulai fokus di biomasa. Jadi saya menjadi narasumber untuk Kementerian SDM. Mereka akan membuat standarisasi biomasa. Tadi pagi saya meeting dengan Asosiasi Biochar Indonesia, dan kita juga bagaimana kita bisa membawa biomasa ini menjadi suatu potensi besar bagi Indonesia. Kita harusnya bisa menjadi seperti Saudi Arabianya untuk minyak, kalau kita harusnya bisa menjadi raja biomasanya untuk dunia. Karena sekarang permintaan demand itu cukup tinggi ya. Tadi pertanyaan apa sih? 1-10 berapa potensi karir jadi di bidang renewable energy? 1-10 sebenarnya kesempatannya itu. Jadi gini, kita harusnya bicara bukan renewable energy. Ya, itu prinsip dasarnya. Jadi kalau dulu saya masih seperti yang lain tuh, anak-anak baru lulus, baru belajar energi itu baru kan. Kita harus melihat bahwa renewable energy itu kalau di pabrik itu hanya seperti utility, jadi sifatnya supporting.
Tapi yang penting itu adalah bukan renewable energy-nya, tapi sustainability-nya. Sustainability-nya. Ya. Oke. Jadi kalau sustainability itu kita bicara bisa di energi, bisa di water, bisa di konsep, bisa di ini. Paham. Jadi konsep berpikir kita harus lebih luas. Nah, kalau berarti sustainability berapa Bang? 1 sampai 10? Sekarang dengan peraturan pemerintah untuk ESG dan sebagainya, itu sekarang 9. 9 ya? 1, kenapa nggak 10? Karena regulasinya masih belum Oh, belum ketat banget ya. belum ketat banget. Tapi mengarah ke sana. Kalau Jepang udah beda. Tadi kami meeting sama Sojitz Jepang, itu di Jepang di tahun depan itu mereka akan kena penalti. Kalau misalnya tidak menerapkan beberapa faktor sustainability, mereka akan kena penalti mulai tahun depan. Berarti rekomen banget nih buat yang mau lulusan let's say Tekim, mesin, itu fokusin ke sustainability, oke nih Bang? Sustainability oke. Kalau misalnya kita mau tetap di core kita, arahnya lebih ke bioenergi. Oke, bioenergi. Yang kedua, kalau ini pertanyaan saya nih. Gimana kalau misalnya kita sebagai pekerja, Iya. ya Abang kan bisa dibilang profesional ya, gitu. Tapi juga punya bisnis nih. Kan bisa dibilang ini restoran kan punya Abang juga ya. Dan ini restoran terkenal loh Bang. Saya lihat di Google reviewnya sampai ribuan kan. Alhamdulillah. Ya gimana tuh Bang bisa kerja sambil punya bisnis? Pasti kan banyak yang pengen tahu juga. Nah, kebetulan gini, ini kita mulai dari Bandung ya. Di Bandung itu pertama kali kedai Anak Bijay buka itu di Kota Baru Parahyangan. Saya tinggal di Kota Baru Parahyangan juga kan. Kita waktu itu belum chip in di sana. Nah, saya sama istri waktu itu baru chip in di Kota Baru, di kedai Anak Bijay yang di Jalan Soka, dekat Jalan Riau. Itu yang kedua buka. Nah, kenapa kita chip in? Nah, saya kan memang karena dulu kebanyakan main kartu, kebanyakan ini, saya masih ada sifat-sifat yang berani mencoba lah ya. Oh, main kartu berani gambling dikit Berani gitu ya? gambling dikit lah Oh, istilah gitu. baik. Tapi bukan gambling duit ini kan. Paham. Kan di Kantek nggak gambling gambling opportunity. duit kalau di Iya. Kantek. Nggak ada tuh. Jadi dari kalau sedangkan istri saya kan anak matematik ITB 99. Oh, oke. Kita ketemu di Belanda waktu dia ngambil S2, saya ngambil S3, dia ngambil S2. Oke. Jadi dari situ memang cara berpikir matematik, jadi takut mengambil kesempatan. Nah kalau saya ambil aja, nanti kalau nggak ini berarti kita song gitu kan. I see. Sesimpel itu. Gitu. Nah itu waktu itu. Dari gaji, berarti Bangnya gaji diinvest gitu Bang ya? Ya, waktu itu kan kita lihat kemungkinan, karena kita kebetulan waktu di Belanda itu kan cukup irit, jadi pas kita pulang tuh bisa nabung lah ya. Kapitalnya udah ada ya? Udah ada. Jadi kita waktu itu ngelihat kemungkinan, oh ini kayaknya bagus ya. Terus kita invest di sana. Oh sebenarnya bukan kabin dulu kita invest. Kedai Anak Bijay ini udah investment kedua kita. Oh, oke. Jadi fase pertama yang Jalan Soka itu kabin, yang ini Cipete dan Panglima Polim itu yang fase kedua kabin. Sekarang kita mau masuk bangun yang 100 unit lagi, tapi saya nggak masukin 100 unit. Oke. Nah, pertama kali itu bukan ini yang kita invest secara keluarga ya. Kalau sebelumnya saya banyak invest ya, waktu masih sendiri. Kalau masih sendiri kan masih berani gambling. Nah, peduli. pertama kali kita invest tuh es krim Misue. Kita punya es krim Misue itu ada 3 yang saya dan istri. Kalau grup ini dia punya 100. Oh, banyak ya? Banyak. Jadi mereka sebelum masuk ke sini dia punya misi 100. Oke, berarti kalau kesimpulan memang ya sangat-sangat mungkin kan sebenarnya sambil kerja juga bisnis ya? Mungkin karena ini punya pengelola sendiri ya. Kita punya akte pendiri ini sekitar 12 atau berapa lupa juga 12 orang ada di dalam akte semua. Dan pengelolanya ini adalah Ko Henry nih, teman kita. Dan kebetulan saya masuk ke grup ini grup gereja semua nih sebenarnya. I see. Nah kebetulan saya masuk ke sini karena istri saya kan dari Lampung. Yeah. Dari SD sampai SMA di Lampung, dan kebetulan salah satu grup ini ada di dalam ini dan mereka sama-sama di Saperius Lampung. I see. Di tengah gempuran anak-anak muda yang lulus langsung pengen usaha gitu, mungkin 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, sebenarnya sangat memungkinkan ya kita kerja dulu aja gitu kan, ada capital, invest, ya akhirnya juga bisa punya usaha juga Bang ya. Oke. Kesimpulannya gini. Oke, boleh. Closing statement ya Bang. Pesan buat para audiensnya di rumah, apa nih Bang? Satu, jangan lupa pernah berbuat baik ya. Karena kita berbuat baik pun kadang-kadang itu bisa jadi bukan dicatat sebagai amalan. Ini saya bukan ini ya, tapi saya ngelihat sendiri nih, hidup saya menjadi lebih nyaman di saat kita berbuat baik sama orang. Betul. Ini bukan bicara masalah agama, tapi masalah
hukum tebar tuai. Betul. Katakanlah sesimpel itu gitu ya. Betul. Kita buat baik sama orang, orang akan ya. berbaik sama kita. Betul. Belum lagi kalau pencatatan ada di atas gitu Betul. kan. Nah, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sekecil apapun kegiatan baik kita itu pasti akan bermanfaat bagi kita. Yang kedua, kita harus komit sama janji kita. Jangan pernah nggak komit dengan janji kita karena itu akan menjadi balik ke kita sendiri. Betul. Oke, berarti harus benar-benar bisa jaga omongan, Bang ya. Nah, zaman Ya. sekarang nih asal cepat. Ada satu lagi, ya. kalau kita bicara bisnis ada satu lagi. Apa itu? Kesempatan nggak akan datang 2 kali. Oke, harus diambil ya. Bicara timing, bicara kesempatan, bicara ini tuh seperti waktu kami ragu-ragu, kita akan invest yang untuk kabin Jakarta apa enggak? Ambil aja. Tuh. Karena kita nanti bisa lihat sendiri. Ternyata alhamdulillah bagus. Kalau yang kabin Soka, mungkin saya buka aja, kabin Soka itu omset kita rata-rata 1 M per bulan. Kalau yang ini masih sekitar 500 sampai 700 loh. Tapi termasuk rame loh dari pagi ya. Aku kan dari siang sini WFC ya. Rame loh, rame. Lumayan. Padahal weekdays loh ini ya. Lumayan. Oke Bang, Siap. itu mungkin buat konten kita kali ini. Thank you banget udah luangin waktu dan sharing insight. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton gitu ya. Siap. Aku yakin sih banyak yang relate gitu ya. Apalagi kan Abang pekerja bisnis dan yang jadi inspirasi Dan adalah ngajar. dan kerjaannya banyak banget gitu kan. Dan Ya. masih jadi aktivis ya. Masih jadi aktivis juga ya, masih muncul di kegiatan alumni ya. Itu sumpah bingung banget. Tapi jadi inspirasi karena ya kita butuhlah di generasi muda ini juga orang yang bisa peduli ke sana gitu ya. Biar Karena mereka- tadi dasarnya berbuat baik. Berbuat Berbuat baik baik. itu dengan berbagai aktivitas tadi. Oke, siap. Thank you Bang. Kita Ya, salaman dulu makasih. ya. Thank Ya. you. Ya, thank you buat teman-teman ya. Sampai Makasih jumpa ya. lagi ya selanjutnya.